Jadi kalau orang selalu mengatakan balilah kepada Torah, bukan berarti kita menentang, saudara-saudaraku. Kita kalau bisa melakukan ini alangkah baiknya karena kita sedang belajar melihat diri kita, mendidik diri kita. Ternyata kita nggak mampu gitu ya. Jadi Torah itu akan mengajari kita, kamu tuh nggak mampu sebetulnya. Kita masih di bab yang ketiga, mazbah persembahan bakaran, dan karena terlalu banyak, nanti saya akan tanya kepada saudara-saudara ya, kita sudah masuk pada bagian B makna, kemudian Romawi ke-9, jenis-jenis persembahan, yang pertama sudah, yang kedua juga sebetulnya sudah, tapi ada yang kurang, dan ada sedikit koreksi, sehingga saya harus ulang sedikit yang kedua ini. Kemudian kita akan masuk, kita juga sudah kita akan masuk pada keterangan masing-masing jenis persembahan. Kita akan masuk pada keterangan masing-masing jenis persembahan, ya. Namun nanti ada satu hal yang ingin saya kembali beritahukan kepada saudara, karena memang pelajaran tabernakel itu masih sulit untuk dicerna oleh banyak orang, sehingga ada banyak istilah yang para penerjemah Alkitab pun masih rancu gitu. Nanti saya akan beritahu beberapa hal. Ya, oke, kita masuk saja pada klarifikasi. Nah, ini dia. Oh, sorry. Saya sudah rubah padahal. Oke. Oh, oke. Maaf saudara, coba saya matikan dulu. Iya, ini baiklah, tidak apa-apa. Oke, saya akan klarifikasi dulu mengenai pedupaan dan perbaraan. Bapak, ya, pedupaan dan perbaraan. Ini perlu diklarifikasi karena terjemahan. Sekali lagi, pedupaan itu karena terjemahan dan gambar, ya, karena ada terjemahan maka gambarnya dibedakan. Yang ini pedupaan, yang ini perbaraan, ya. Dan namanya itu beda, ya. Yang ini adalah sensor, ya, yang ini sensor pedupaan, yang ini fire pants. Fire pants itu perbaraan. Oke. Nah, antara pedupaan dan perbaraan ternyata bahasa aslinya sama, saudara-saudaraku. Apakah kemungkinan kata bahasa asli itu kadang-kadang mengandung dua makna gitu ya, tapi dipakainya cuma satu, bahasa aslinya itu hanya memang terjadi dua makna, yang satu ini gitu. Sama seperti kata salom juga punya makna selamat, selain damai gitu ya, selain damai, salom juga punya kata makna selamat. Nah, coba kita lihat ya ayat-ayatnya. Ada ayat-ayat yang mengatakan itu perbaraan. Ini semua seragam, baik Bill, LAI maupun King James itu menerjemahkan King James-nya dengan fire pants, ya, fire pants. Coba kita lihat Bill-nya, haruslah kau buat belanga-belanga untuk membuang abu, sekop-sekop, mangkuk-mangkuk, garpu-garpu, perbaraan. Oke, begitu juga dengan LAI. TBLAI menerjemahkan juga perbaraan. Sementara King James, Keluaran 27 ayat 3 juga menerjemahkan dengan fire pants. Oke, jadi ini perbaraan. Baik, kemudian ada yang menerjemahkan pedupaan dalam Imamat 10 ayat 1, karena kasusnya ini kasus seperti pedupaan gitu. Yang dalam bahasa King James-nya diterjemahkan sensor. Padahal bahasa aslinya sama, ya. Nanti saudara lihat LAI lebih konsisten menerjemahkan dengan perbaraan. Tapi kalau lihat gambar-gambar, kelihatannya ini nggak cocok gitu ya. Oke, kita lihat dulu ayatnya. Imamat 10 ayat 1. Nadab dan Abihu, anak-anak Harun, masing-masing mengambil pedupaannya dan menaruh api serta membubuhkan dupa di atasnya. Nah, kalau yang dibubuhkan dupa menurut pikiran kita itu adalah sensor, pedupaan ya. Nah, oke. Lalu King James juga menerjemahkan sensor. And Nadab and Abihu, the sons of Aaron, took either of them his sensor. Jadi sensor ya. Sensor itu lebih diterjemahkan pedupaan ketimbang perbaraan ya. Jadi ini sedangkan LAI
menerjemahkan tetap dengan kata perbaraan. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya. Nah, oke. Mari kita lihat selanjutnya. Kita perjelas lagi apakah betul bahasa aslinya itu maktah, ya, maktah. Keluaran 27 ayat 3 ternyata betul dari kata maktotoi. Ya, maktotoi itu ini dia maktotau, ya. Ini dari kata dasar maktah. Jadi Keluaran 27 ayat 3 tadi pakai kata dasar yang sama, maktah. Oke? Nah, persoalannya apakah Imamat 10 ayat 1 juga pakai kata dasar maktah, saudara-saudara? Itu kan yang jadi pertanyaan. Imamat 10 ayat 1 ternyata juga sama. Dari kata maktato itu kata dasarnya maktah. Contohnya ini maktato itu kata dasarnya maktah. Jadi maktah, oke? Dan oleh King James diterjemahkan censer, walaupun sama dengan Keluaran tadi, yang Keluaran oleh King James diterjemahkan fire pants, tapi yang di sini diterjemahkan censer, sehingga Bill mengikuti King James menerjemahkan dengan pedupaan, oke? Nah, seperti ini, saudaraku. Ini pedupaan, ini perbaraan. Jadi rasanya kok nggak enak. Kalau ini sampai dibawa masuk ke ruang Maha Kudus kan nggak mungkin ya, saudara-saudara. Semacam ini. Dibuat dari tembaga kan ini. Ingat, semua alat-alat itu Keluaran 23 ayat 7, Keluaran 27 ayat 3 mengatakan semuanya terbuat dari tembaga. Nah, padahal kalau masuk ke ruang Maha Kudus tentu harus barang yang terbuat dari emas, saudara-saudara. Nah, jadi itu yang jadi pertanyaan. Sampai sekarang ini masih jadi kontroversi, saudara-saudaraku. Mari kita lihat beberapa keterangan selanjutnya. Dalam Keluaran 38 ayat 3, dikatakan begini, dibuatnya pula seluruh perkakas mazbah itu, yaitu belanga-belanga, sekop, mangkuk-mangkuk, garpu, dan perbaraan-perbaraan. Jadi KS Bill mengatakan itu perbaraan-perbaraan. Untuk Keluaran 38 ayat yang ketiga. Mengapa? Karena ini yang King James juga terjemahkan dengan fire pants. Oke? Nah, LAI tetap menerjemahkan dengan perbaraan. Ya, dan King James menerjemahkannya dengan fire pants. Keluaran 38 ayat yang ketiga, ya. Jadi itu yang tadi bentuk yang seperti dari emas itu, saudara-saudaraku. Yang sebelah kanan, yang bentuk seperti kuali, ya, kuali dengan pegangannya itu, ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi Bilangan 16 ayat 17. Di sini ternyata tidak diterjemahkan perbaraan, walaupun ini katanya sama, maktah, ya. Oleh Bill diterjemahkannya pedupaan. Tiap-tiap orang harus membawa pedupaannya, ya, masing-masing membawa pedupaan itu. Ada 250 pedupaan dari orang-orang yang memberontak kepada Musa dan Harun pada waktu itu, ya. Nah, ya. Dan oke. Nah, coba kita melihat dalam bahasa LAI ini tetap diterjemahkan perbaraan. Jadi konsisten dengan kata maktahnya, perbaraan-perbaraannya. Oke. Nah, yang jadi persoalan sekarang, kata pedupaan oleh LAI justru diterjemahkan dari hal yang beda. Nah, ini dulu. King James-nya. Menurut King James, ya, Bilangan 16 ayat 17 ini, itu dari kata maktah diterjemahkannya dengan censer. Censer, ya, censer itu lebih diterjemahkan kepada pedupaan, gitu, saudara-saudara, ya. Oke. Nah, sekarang yang jadi persoalan adalah LAI ternyata menerjemahkan pedupaan dari kata ini, saudara-saudaraku. Dari kata menekem. Dari kata kaman. Asal katanya kaman, kata dasarnya, kata jadiannya menekem. Saudara tuh tentu tahu menekem. Menekem dalam di pasar-pasar swalayan, dia tuh di Sogo, itu banyak patung-patung yang dipakaikan pakaian, itu menekem, ya. Nah, coba saudara lihat. Dan bukit-bukit pengorbanan akan kupunahkan, dan segala pedupaanmu. Ini sebetulnya dari kata menekem, saudara-saudaraku. Tapi diterjemahkan pedupaan. Padahal ini artinya patung, saudara-saudara. Coba ya kita lihat ya. Ini dari kata kaman. Kaman. Kaman itu, Bill menerjemahkan patung. Aku akan memusnahkan bukit-bukit pengorbananmu, menghancurkan patung-patungmu, dan melemparkan mayat-mayatmu ke atas puing-puing berhala-berhalamu.
dan hatiku merasa muak denganmu. Jadi pedupaan yang diterjemahkan oleh LAI ini dalam bahasa aslinya itu menekem atau haman. Kata dasarnya haman. Nah, ini dia bahasa Inggrisnya, King James-nya. And I will destroy your high places and cut down your images. Your images. Images itu patung-patung, saudara-saudara ya. Ya, jadi patung-patung bukan pedupaan ya, tapi oleh LAI di sini diterjemahkan pedupaan. Jadi itu bedanya antara LAI dengan ILT, Bill dan ILT tentang kata ini. Memang konsisten untuk menerjemahkan perbaraan ya. LAI konsisten pakai karena kata aslinya maktah itu maka dia terjemahkan terus-menerus perbaraan. Begitu dia harus menerjemahkan pedupaan, dia ambil dari kata menekem, dari kata haman, kata dasarnya. Nah, jadi ini yang saudara harus tahu. Kalau ditanya mengapa, ya bisa jadi betul-betul kita harus menerjemahkan konsisten perbaraan semuanya. Atau bisa jadi kata maktah ini memang dua makna. Ada banyak kata Ibrani yang punya dua makna, ada banyak, saudara-saudara ya. Nah, nanti kalau saya ketemu yang lainnya lagi, saya bisa beritahu. Mungkin Pak Gersom bisa langsung beritahu ya. Tapi saya tidak seahli Pak Gersom ya, soal vocabulary-nya gitu ya, soal vocabulary-nya. Nah, jadi saudara-saudaraku, mengenai kata Ibrani maktah ini oleh Bill diterjemahkan sebagian menjadi pedupaan, sebagian lagi menjadi perbaraan seperti gambarnya tadi. Oke, sudah jelas ya saudara-saudara? Jadi kalau sampai saudara-saudara mau merenungkan mengapa harus dibikin dua, censer dan fire pants dalam bahasa King James-nya? Karena yang satu itu kok lebih harus terbuat dari emas gitu, ya. Oke, karena dia ada di mesbah dupa. Mesbah dupa itu tempatnya emas. Nah, itu yang dibawa oleh imam masuk ke dalam. Katanya sama, maktah. Kan aneh kalau dia tidak punya dua makna gitu. Oke, tapi terserah kepada saudara mau menafsirkan perbaraan, terserah. Nah, ini dia bahasa Ibrani untuk apa yang oleh LAI diterjemahkan menjadi pedupaan, yaitu dari kata menekem. Menekem, ya, itu dari kata dasar haman. Oke, baiklah saudara, kalau ini klarifikasi dari saya. Yang kedua, saya juga mau klarifikasi lagi, koreksi sekaligus dan tambahan. Pada nomor Romawi 9, jenis-jenis persembahan bagian yang kedua, ya, itu ada hal yang perlu ditambahkan dan ada hal yang perlu dikoreksi. Yang pertama itu persembahan pendamaian, peace offering, ini dari kata ha-shalem atau dari kata ha-shalom, gitu ya, Imamat 3 ayat 1, apabila kurbannya berupa persembahan pendamaian, nah ini pasti bahasa Ibraninya ada kata shalem, ya. Oke. Yang kedua, persembahan penghapus dosa, sin offering, hakatat. Ini dari Keluaran 29 ayat 36. Setiap hari haruslah kau siapkan seekor lembu jantan muda sebagai persembahan penghapus dosa. Ini belum ada kontroversi, ini masih oke, ya. Kemudian, persembahan penebus salah, guilt offering. Ini ha-asham. Ha-asham ini ada tertulis dalam Imamat 5 ayat 15. Kalau saudara bisa bahasa Ibraninya, baca Imamat 5 ayat 15, saudara akan ketemu ya bahwa ada persembahan yang disebut penebus salah, guilt offering, ya, itu disebut dengan ha-asham dalam bahasa Ibrani, ya, persembahan penebus salah. Oke, persembahan penebus salah. Kemudian yang keempat, masih nggak ada, ini ada sedikit yang perlu saya jelaskan. Persembahan pelantikan. Sebelum ini saya ke atas dulu, dua ini saudaraku. Nomor 2 dan nomor 3. Perhatikan kalau untuk dosa itu penghapus dosa. Sedangkan untuk salah itu penebus salah. Setiap salah seperti saudara berutang, itu saudara harus ditebus salahnya. Tapi kalau dosa seperti saudara tercemar itu harus dihapus kecemarannya gitu saudara ya. Makanya penghapus dosa dan penebus salah itu istilah yang coba dibakukan di Bill dan ternyata di LAI juga, TBLAI dibakukan semacam itu, penghapus dosa, penebus salah gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita ke persembahan pelantikan.
ternyata di sini juga masih ada sedikit terjemahan yang harus diluruskan, yaitu Bill tidak mengikuti ILT ternyata, terlalu terpengaruh, sehingga persembahan yang harusnya kalau diikuti ILT itu pelantikan, dia terpengaruh pada waktu itu sehingga menjadi persembahan penahbisan. Nah, apa bedanya? Pelantikan, ini hak milu. Coba kita baca Keluaran 29 ayat 22. Ambillah lemak dari domba jantan itu, baik dari ekornya, isi perutnya, umbai hatinya, dan kedua ginjalnya, dan juga paha kanannya, sebab ini adalah domba jantan persembahan penahbisan. Sebetulnya ini adalah, kalau ikut ILT, persembahan pelantikan, pelantikan. Mengapa? Kalau untuk pelantikan adalah untuk imam, untuk manusia, itu dilantik, ya. Jadi kalau mari kita doakan penahbisan pejabat, itu sebetulnya dalam bahasa Alkitab kurang begitu pas, ya. Bahasa Alkitab lebih mengatakan kalau untuk pejabat itu pelantikan, ya, pelantikan. Sedangkan untuk benda seperti penahbisan bait suci, penahbisan tabernakel, penahbisan mesbah, penahbisan pelita emas, gitu ya. Itu pakai kata penahbisan. Jadi untuk benda penahbisan. Nah, ini dia persembahan penahbisan. Kalau tadi pelantikan itu setting offering, ya, setting menempatkan, ya, ngeset, ya, menempatkan seseorang, ya. Tapi kalau penahbisan itu consecration, ya, konsekrasi itu sebuah seperti penyerahan kepada Tuhan gitu, konsekrasi. Nah, itu ditahbiskan namanya, ya. Jadi kesalahan penahbisan itu kadang-kadang ada yang disebut penahbisan imam, itu mungkin dari gereja-gereja awal, ya, ke penahbisan imam. Sebetulnya itu adalah pelantikan imam, ya. Tapi untuk benda itu konsekrasi. Nah, ini dari kata apa? Dari kata Hanukah. Hanukah. Hanukah ini dalam Bilangan 7 ayat 10, para pemimpin itu mempersembahkan persembahan penahbisan masbah. Nah, kalau untuk masbah, ya, saudara tahu tentu perayaan Hanukah. Perayaan Hanukah adalah perayaan penahbisan bait suci, ya. Oke. Nah, ini penahbisan yang benda-benda itu penahbisan disebutnya, tapi kalau untuk manusia pelantikan. Itu bahasa Alkitabnya yang lebih baik. Nanti akan ada perbaikan-perbaikan, ILT udah cukup benar, ya. Kemudian persembahan persepuluhan, ini nomor 6, tithe offering, ya. Ini persembahan perpuluhan, ya. Ini dari hak ma'aser. Hak ma'aser. Hak ma'aser ini dalam Ulangan 12 ayat 17 dikatakan, yang tidak boleh kamu makan di setiap kotamu adalah persembahan perpuluhan dari gandum, anggur, minyak, anak, dan seterusnya. Jadi ada kata persembahan persepuluhan. Persembahan persepuluhan. Ingat, saudaraku, ya, pakai se, ya, persepuluhan, bukan perpuluhan, bukan, tapi persepuluhan. Oke. Yang ketujuh, persembahan nasar. Apabila kurban persembahannya adalah persembahan nasar. Jadi ada persembahan nasar, ya, votive offering atau vow offering. Vow offering, ya. Oke. Nah, itu persembahan nasar. Kemudian yang ke-8, persembahan syukur. Nah, ini yang belum masuk, saudaraku, kemarin. Ya, thanks offering atau thanksgiving offering. Thanks offering. Ini hatodah. Jadi dari kata todah, ya. Imamat 7 ayat 12. Apabila ia mempersembahkan sebagai persembahan syukur. Nah, jadi ada persembahan syukur, ya. Ya, persembahan syukur berupa roti bundar, tidak beragi, yang diadon dengan minyak, dan juga dari binatang, ya. Oke, nah ini persembahan syukur. Baik, saudara-saudara, jadi itulah yang kita sebut sebagai jenis-jenis persembahan yang ternyata belum masuk adalah persembahan syukur, dan yang perlu saya jelaskan adalah antara persembahan pelantikan dan persembahan penahbisan. Oke, mudah-mudahan jelas buat saudara-saudara. Nah, sekarang kita masuk pada keterangan masing-masing jenis persembahan. Ternyata, saudaraku, 7 dan 8 ini ada 15 macam persembahan. Saudaraku, kalau menurut saudara nggak perlu semuanya, nah Om, apa ya, itu toh nggak terlalu penting-penting
penting banget gitu ya. Nanti saya akan hentikan saja, saya akan kembali kepada bukan keterangannya, ini kan keterangan. Keterangan itu saya harus mencari ayat-ayat yang menerangkan tentang hal itu. Misalnya yang nomor 1 ya. Nomor 1 adalah persembahan bakaran, yang dalam bahasa Inggris disebut burnt offering, atau olah. Olah boleh, kalau itu de ya, tapi olah, ini olah ya. Nah ini burnt offering, persembahan bakaran. Apa sih keterangan yang didapat dari ayat-ayatnya? Begini, perlakuan terhadap barang-barang persembahan ini adalah dibakar. Jadi kalau yang dibakar ya disebut persembahan bakaran gitu ya. Dan dibakarnya di mana? Di atas mezbah persembahan bakaran. Imamat 6 ayat yang ke-9. Perintahkanlah begini kepada Harun dan anak-anaknya, inilah peraturan mengenai persembahan bakaran. Kurban ini disebut persembahan bakaran sebab ia dibakar pada mazbah. Ya, dari malam sampai pagi, dan api mazbah itu harus tetap menyala. Oke, jadi perlakuan terhadap barang-barang persembahannya adalah dibakar. Nah, kalau begitu, saudara-saudara, maka keterangan berikutnya, barang-barang yang dipersembahkan bisa terdiri dari binatang kurban, oke, ada yang seluruhnya seperti Keluaran 29 ayat 18, seluruh binatang kurban itu haruslah engkau membakar seluruh domba jantan itu. Jadi seluruh ya di atas mazbah. Itulah persembahan bakaran bagi Yahweh. Tapi bukan ini satu-satunya yang disebut persembahan bakaran. Karena ini dia, ada pula bagian-bagiannya saja seperti lemaknya, umbai hatinya, ginjalnya, seperti ditulis dalam Keluaran 29 ayat 13. Ambillah semua lemak yang menutupi isi perut, umbai hati, dan kedua ginjalnya, dan bakarlah itu semua di atas mazbah. Nah, yang dibakar di atas mazbah itu, itulah persembahan bakaran, saudara-saudara. Ya, tapi juga bukan hanya binatang kurban yang dibakar, juga barang-barang lainnya, seperti tepung, minyak, ya, itu ternyata dibakar juga, saudaraku. Tepung yang diadon kemudian diolesi minyak, dibakar juga. Nanti ada pada ayat berikutnya. Coba kita lihat C. Sebagian dari persembahan sajian bisa dijadikan persembahan bakaran. Jadi sebagian dari persembahan sajian itu bisa menjadi persembahan bakaran. Contohnya dalam Imamat 2 ayat 9. Disinilah kelihatan tepung ya dengan minyak. Nah, lalu dari persembahan sajian itu, imam harus mempersembahkan persembahan ingat-ingatan dan membakarnya pada mazbah itu. Itulah persembahan api-apian yang harum dan menenangkan Yahweh. Nah, kita jadi bingung, ada namanya persembahan api-apian, tapi ada juga persembahan bakaran. Nah, ini yang menyebabkan tidak banyak orang-orang yang bisa meneliti apa sih sebetulnya yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, para imam, orang Lewi, dengan bisa membedakan mana yang disebut persembahan api-apian, mana yang disebut persembahan bakaran, gitu ya. Nah, itu saudaraku. Dan nanti ada lagi keterangan seperti persembahan unjukan dan persembahan ayunan. Itu akan membingungkan, saudara-saudara. Oke, tapi kita perlu tahu. Amin. Nah, baiklah. Baik, saudara-saudara, jadi kita lihat dalam Imamat 2 ayat 9, bukan hanya binatang, tapi ada yang terdiri dari persembahan sajian. Apa itu persembahan sajian? Nanti saudara akan tahu. Kita lihat dulu sekarang persembahan ayunan pun bisa dijadikan persembahan bakaran, saudara-saudara. Keluaran 29 ayat 24 dan 25. Coba lihat. Keluaran 29. Haruslah engkau menaruh semuanya itu di telapak tangan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya. Dan haruslah engkau mengayunkan semuanya sebagai persembahan ayunan di hadapan Yahweh. Saudara-saudara, persembahan ayunan ini seperti ini nih. Jadi bendanya itu ditaruh di telapak tangan, ya seperti ini. Ini bendanya, ya, ditaruh di telapak tangan, lalu diayun-ayunkan begini, ya, diayun-ayunkan di hadapan Tuhan. Kalau persembahan unjukan nanti akan dijelaskan, tapi kira-kira begini. Diunjukkan kepada Tuhan. Beda ya, diunjukkan, yang satu diayun-ayunkan. Oke? Nah, kayak ditimang begitu, saudara-saudara. Itu persembahan ayunan, oke? Nah, mari kita lihat. Jadi dari persembahan ayunan
bisa jadi persembahan bakaran karena ada yang dibakar. Ayat 25-nya mengatakan, sesudah itu haruslah engkau mengambil semua yang ada di tangan mereka itu dan membakarnya di atas mezbah sebagai persembahan bakaran. Ya, sebagai bau harum yang menenangkan di hadapan Yahweh. Itulah persembahan api-apian di hadapan Yahweh. Jadi, saudara-saudara, ada bagian dari persembahan ayunan yang menjadi persembahan bakaran, ya. Dan itu disebut juga persembahan ingat-ingatan atau persembahan api-apian. Nah, ini ya. Oke, Keluaran 29 ayat 25, coba. Sesudah itu haruslah engkau mengambil semua yang ada di tangan mereka dan membakarnya di atas mezbah sebagai persembahan bakaran, sebagai bau harum yang menenangkan di hadapan Yahweh. Itulah persembahan api-apian. Oh, persembahan api-apian. Hanya persembahan api-apian. Ingat-ingatannya tadi di Imamat 2 ayat 9. Coba kita lihat. Oh, nggak ada ya. Nanti ada. Nah, ini. 29 ayat 25. Sudah itu haruslah engkau mengambil. Iya, mana ya ingat-ingatannya. Persembahan api-apian aja ya. Oke, baik. Apa-apa dah, nanti kita cari. Ini sama. Oke. Nah, sekarang kita lihat nanti di sini. Bisa juga merupakan bagian dari persembahan pendamaian. Jadi persembahan pendamaian pun ada yang dibakar. Jadi persembahan bakaran gitu ya. Ada yang dilepaskan di padang gurun, ada yang dibakar itu ya. Nah, Imamat 4 ayat 10 coba kita baca. Setelah semuanya dikeluarkan dari lembu jantan muda kurban persembahan pendamaian itu, maka imam harus membakarnya pada mazbah persembahan bakaran. Jadi sebagian dari persembahan pendamaian itu jadi persembahan bakaran. Jelas ya, saudara? Nah, begitu juga ya, sebagian dari persembahan penghapus dosa itu bisa jadi persembahan bakaran. Imamat 6 ayat yang ke-30. Imamat 6 ayat 30. Namun setiap persembahan penghapus dosa yang darahnya dibawa ke dalam kemah pertemuan untuk mengadakan pendamaian di tempat kudus, tidak boleh dimakan, tapi harus dibakar dengan api. Jadi persembahan penghapus dosa itu menjadi persembahan bakaran. Oke? Kemudian persembahan penebus salah juga jadi persembahan bakaran. Imamat 7 ayat yang kelima. Imamat 7 ayat yang kelima. Imam harus membakar semuanya itu pada mazbah sebagai persembahan api-apian bagi Yahweh. Itulah persembahan penebus salah. Nah, persembahan penebus salah ini kan dibakar di atas mazbah. Jadi persembahan bakaran ya, yang dinamakan juga persembahan api-apian. Nah, berikutnya dia juga bisa berasal dari persembahan pelantikan atau persembahan penahbisan, Imamat 8 ayat 28. Selanjutnya Musa mengambil semua itu dari tangan mereka, kemudian membakarnya pada mazbah di atas persembahan bakaran. Itulah persembahan penahbisan, itulah persembahan pelantikan. Jadi persembahan pelantikan, eksekusinya adalah itu akan dibakar ya, dibakar. Oke. Nah, oke. Ya. Sebagai suatu persembahan api-apian yang harum dan menenangkan Yahweh. Kemudian persembahan sukarela dan persembahan nasar pun bisa jadi persembahan bakaran. Katakan kepada Harun dan anak-anaknya serta kepada seluruh Bani Israel demikian. Setiap orang dari keluarga Israel atau dari pengembara di Israel yang ingin mempersembahkan kurbannya sebagai persembahan nasar dan persembahan sukarela yang mereka ingin persembahkan kepada Yahweh itu menjadi persembahan bakaran. Jadi ya kurban persembahan nasar mereka itu kurban persembahan sukarela mereka itu menjadi persembahan bakaran juga. Nah, jadi lihat persembahan bakaran inilah keterangannya yang bisa diambil. Tapi untuk penjelasannya kenapa dia bisa dibedakan dengan persembahan api-apian masih sulit untuk membedakan, kecuali mungkin kita harus bertanya kepada orang-orang Yahudi sendiri, kepada para imam di sana. Oke, nah sekarang saudara-saudara, mungkin nanti saya akan cari sumber-sumber yang mungkin bisa memberitahu apa bedanya persembahan api-apian dengan persembahan bakaran. Sekarang keterangan masing-masing jenis persembahan bagian yang kedua. Ya, kalau tadi nomor 1 persembahan bakaran, sekarang nomor 2-nya persembahan sajian. Nah, ini bisa sampai nomor 15 nih, saudara-saudara. Kalau saudara pikir, wah Om ini membosankan, Pak Yahya ini membosankan, cukup saja Pak. Ya, cukup. Nanti saya akan lanjutkan dengan pelajaran berikutnya saja, gitu ya.
Baik, kita masuk saja nomor 2 sampai nomor 3, nomor 4 mungkin ya, karena itu penting. Persembahan sajian sekarang. Ini bahasa Inggrisnya present offering. Ya, persembahan sajian adalah present offering. Ini dari kata minkah. Minkah. Minkah, ya. Dari kata minkah. Jadi persembahan sajian barangnya berupa apa? Berupa tepung yang terbaik, berupa minyak dan kemenyan. Imamat 2 ayat yang pertama. Apabila seorang hendak mempersembahkan kurban persembahan sajian kepada Yahweh, haruslah kurbannya berupa tepung yang terbaik yang dituangi minyak dan dibubuhi kemenyan di atasnya. Jadi ingat, persembahan sajian itu adalah sesuatu yang disajikan kepada Tuhan, ya. Baik. Nah, sekarang kita melihat Imamat 2 ayat yang kedua, imam mengambil segenggam penuh tepung beserta minyak dan seluruh kemenyannya, lalu membakarnya di atas mezbah persembahan bakaran. Jadi dari persembahan sajian tadi sudah dikatakan bisa jadi persembahan bakaran kan? Ya, ini dia. Jadi kalau sekarang sedang membahas persembahan sajian, itu sedang dibuktikan lagi bahwa ternyata yang dibakar itu tepung juga bisa, minyak juga bisa, ya, kemenyan juga bisa. Kemenyan udah pasti bisa ya, kemenyan. Haruslah itu dibawa kepada para imam keturunan Harun. Imam harus mengambil segenggam penuh tepung yang terbaik itu beserta minyak dan seluruh kemenyannya. Lalu imam harus membakarnya pada mezbah, ya, sebagai persembahan ingat-ingatan, suatu persembahan api-apian yang harum menenangkan Yahweh gitu ya. Oke, ada banyak istilah sekali, saudara. Ada persembahan ingat-ingatan, persembahan api-apian, ya. Oke, nah kita lihat sisa dari persembahan ini. Jadi persembahan sajian yang sebagiannya sudah dibakar, sisanya itu adalah milik Harun dan keturunannya. Jadi kalau orang bawa persembahan sajian itu, saudaraku, mungkin berbakul-bakul ya. Mungkin berbakul-bakul, mungkin satu bakul dia bawa tepungnya, beserta minyaknya mungkin 1 galon, ya. Dan kemenyannya mungkin berapa genggam gitu, saudara. Lalu sebagiannya itu dibakar dan sisanya itu bagiannya Harun, bagiannya para imam, ya, Harun dan keturunannya. Kemudian sisa dari persembahan sajian itu adalah bagi Harun dan keturunannya, sesuatu yang sangat kudus dari persembahan api-apian bagi Yahweh. Nah, saudara, jadi itu persembahan sajian, keterangan pertamanya. Keterangan yang kedua yang didapat dari ayat Imamat 2 ayat 4 adalah yang dibakar dalam oven. Ada yang dibakar dalam oven. Ini kita nggak bisa memahami apa maksudnya. Tapi dalam bahasa Inggris memang ditulis dalam oven. Ya. Dalam bahasa aslinya juga seperti itu. Ini berupa roti tebal yang tidak beragi dan tepung terbaik yang diadon dengan minyak, atau roti tipis tidak beragi yang diolesi minyak. Ini yang dibakar dalam oven katanya. Apabila engkau mempersembahkan kurban persembahan sajian, ingat kita sedang membahas persembahan sajian, yang dibakar dalam oven, haruslah itu roti tebal tidak beragi dari tepung terbaik yang diadon dengan minyak. Lalu roti tipis tidak beragi yang diolesi minyak. Ya, kalau roti tebal itu adonannya yang dicampur minyak, baru kemudian dibakar. Tapi kalau sudah jadi roti tipis itu ya, roti tipisnya yang kemudian diolesi minyak. Oke? Nah, sekarang keterangan berikutnya dari persembahan sajian. Persembahan sajian dari Imamat 2 ayat yang kelima sekarang. Yang dibakar di atas panggangan harus terbuat dari tepung terbaik, tidak beragi, yang diadon dengan minyak. Jadi hampir sama sebetulnya. Tapi ini di atas panggangan. Nah, mungkin panggangannya ada panggangan di mezbah persembahan bakaran, ya. Dan itu harus dipecah-pecahkan menjadi beberapa bagian dan dituangi minyak. Jadi ayat 5 sekarang, pasal 2 Imamat, apabila kurbanmu berupa persembahan sajian yang dibakar di atas panggangan, haruslah itu terbuat dari tepung terbaik, tidak beragi, dan diadon dengan minyak. Lalu ayat 6-nya mengatakan, haruslah itu dipecah-pecahkan. Kamu harus memecah-mecahkannya menjadi beberapa bagian dan menuang minyak ke atasnya. Itulah jadi persembahan sajian. Saudaraku, kita sedang membahas persembahan sajian, bukan? Berikutnya, keterangan berikutnya dari persembahan sajian. Yang dibakar di atas wajan. Jadi ada juga yang dibakar di atas wajan. Ini harus terbuat dari tepung terbaik dan minyak. Imamat 2 ayat yang ke-7, coba kita baca dulu. Apabila kurbanmu berupa persembahan sajian yang dibakar di atas wajan, haruslah itu terbuat dari tepung terbaik bersama minyak. Saudara bisa membayangkan nggak betapa rumitnya Taurat itu? Jadi kalau orang selalu mengatakan, ya ayo kita kembalilah pada Torah misalnya, bukan berarti kita menentang saudara-saudaraku
kita kalau bisa melakukan ini alangkah baiknya karena kita sedang belajar melihat diri kita, mendidik diri kita. Ternyata kita nggak mampu gitu ya. Jadi Torah itu akan mengajari kita, kamu tuh nggak mampu sebetulnya. Karena begitu banyak jelimet sekali, saudaraku. Untuk persembahan-persembahan saja ada 15 macam ini yang saya bisa koleksi gitu ya. Itu macamnya macam-macam dan fungsinya itu membingungkan gitu. Oke. Nah, oke ya. Ini persembahan yang dibakar di atas wajan. Kemudian imam yang menerima persembahan sajian bagi Yahweh harus mendekatkannya kepada mezbah persembahan bakaran. Imamat 2 ayat yang ke-8. Kamu harus membawa persembahan sajian yang terbuat dari bahan-bahan itu kepada Yahweh, dan ketika disampaikan kepada imam, ia harus mendekatkannya ke mezbah. Nah, apa nih tujuannya? Enggak dijelaskan ayat 9-nya. Nah, ayat 9 cuma menjelaskan ini. Sebagian dari persembahan ini dipersembahkan sebagai persembahan ingat-ingatan, dibakar. Oh, ini penjelasannya ya. Jadi sebagian ketika didekatkan ke mazbah, dibakar jadi persembahan ingat-ingatan, jadi persembahan bakaran. Ya, itulah persembahan api-apian yang harum menenangkan Yahweh. Imamat 2 ayat yang ke-9 sekarang. Lalu dari persembahan sajian itu, imam harus mempersembahkan persembahan ingat-ingatan dan membakarnya pada mazbah. Itulah persembahan api-apian yang harum dan menenangkan Yahweh. Lalu 10 sisanya dari persembahan sajian tersebut adalah milik Harun dan keturunannya. Kemudian sisa dari persembahan sajian itu adalah bagi Harun dan keturunannya, sesuai sesuatu yang sangat kudus dari persembahan api-apian bagi Yahweh. Nah, yang ketiga adalah persembahan unjukan. Nah, heave offering. Ini persembahan unjukan, heave offering. Ini bedakan dengan persembahan ayunan, wave offering. Wave itu seperti gelombang gitu ya. Oke, di ayun. Kalau ini heave offering, bahasa aslinya terumah. Jadi karena bahasa aslinya berbeda-beda, tentu ke dalam bahasa Inggris pun berbeda, ke dalam bahasa Indonesia pun akhirnya berbeda. Ini jadi persembahan unjukan, terumah. Bisa berupa emas. Nah, terumah ini bisa berupa emas, bisa berupa perak, bisa berupa tembaga, kain-kain, bulu kambing, kulit domba jantan, dan lain-lain barang yang diperlukan untuk pembangunan tabernakel. Keluaran 25 ayat 3-7. Saya bacakan dengan cepat. Inilah persembahan unjukan yang harus kamu ambil dari mereka. Emas, perak, tembaga, dan seterusnya ya. Itu barang-barang yang akan dipakai untuk pembuatan tabernakel. Jadi ini yang disebut persembahan unjukan. Mereka itu mengunjukkannya kepada Tuhan. Jadi seperti ini, saudara-saudaraku. Ini bendanya, emas gitu, diunjukkan kepada Tuhan. Oke? Nah, baik. Kemudian, keterangan yang keduanya, bisa juga berupa paha binatang kurban. Paha binatang kurban yang berasal dari persembahan pelantikan atau berasal dari persembahan penahbisan imam. Jadi, persembahan pelantikan imam itu, ternyata sebagiannya, yaitu paha binatang kurbannya itu, harus jadi persembahan unjukan. Jadi imam itu bisa pegang paha domba jantan gitu, bisa. Nah, ini dia. Haruslah engkau menguduskan dada persembahan ayunan yang diayun-ayunkan dan paha persembahan unjukan yang diunjukkan yang berasal dari domba jantan. Jadi paha domba jantan ini dipegang oleh imam, diangkat begini, diunjukkan kepada Tuhan. Nah, itu yang dari persembahan pelantikan Harun ya. Ini masih salah terjemahan, nanti mungkin pada edisi berikutnya akan dikoreksi ya. Baik, sekarang C, keterangan C-nya, juga bisa berasal dari persembahan pendamaian Bani Israel. Kalau orang Israel melaksanakan persembahan pendamaian, Keluaran 29 ayat 28, maka itu juga bisa dipegang, diangkat, diunjukkan kepada Tuhan oleh imam. Keluaran 29 ayat 28, itulah yang menjadi bagian Harun dan anak-anaknya dari Bani Israel menurut suatu ketetapan selamanya. Sebab inilah suatu persembahan unjukan, dan inilah persembahan unjukan dari Bani Israel, dari kurban-kurban persembahan pendamaian mereka. Jadi orang Israel membawa persembahan pendamaian, lalu sebagiannya itu jadi bagian Harun, sebagiannya lagi setelah dibakar gitu, saudara-saudara. Nah, itu yang diunjukkan itu persembahan unjukan. Oke. Kemudian persembahan unjukan ini pula yang akan menjadi bagian imam. Jadi yang diunjukkan itulah yang akan menjadi bagian imam. Imamat 7 ayat 14. Dari seluruh kurban itu, ia harus mempersembahkan satu bagian persembahan
unjukan bagi Yahweh yang akan menjadi bagian imam yang memercikan darah persembahan pendamaian itu. Jadi yang diunjukkan itu Yahweh hanya melihat saja, oh ini dari umatku Israel. Tapi Yahweh sudah berpesan, itu bagianmu Harun dan keturunannya gitu ya. Jadi itu dia, Imamat 7 ayat 14. D. Harga tebusan jiwa orang-orang Israel yang lulus pendaftaran, berapa? Saudara ingat? Setengah sikal perak ya. Ya, 20 gera. Juga harus menjadi persembahan unjukan. Jadi harga tebusan ya setengah sikal perak itu harus diunjukkan begini kepada Tuhan. Ya, Keluaran 30 ayat 13. Inilah yang harus dipersembahkan oleh setiap orang yang lulus dalam pendaftaran. Setengah sikal menurut sikal kudus. Sikal ini 20 gera beratnya. Jadi kalau beratnya 20 gera itu perak pasti ya. Kalau emas pasti lebih tinggi dari 20 gera setengah sikal itu. Nah, setengah sikal inilah yang harus menjadi persembahan unjukan kepada Yahweh. Bilangan 8 ayat 13. Setiap orang Lewi yang akan masuk pelayanan tabernakel itu harus dipersembahkan di hadapan Yahweh. Jadi orang Lewinya sendiri harus dipersembahkan di hadapan Yahweh. Tentu tidak diangkat oleh Harun ya, tidak diangkat tidak ya, tapi hanya dibariskan aja, dibariskan di hadapan Yahweh, lalu Harun mendoakan, inilah ya, seperti persembahan unjukan begitu. Coba Bilangan 8 ayat 13. Engkau harus menempatkan orang-orang Lewi itu di depan Harun dan anak-anaknya dan mempersembahkan mereka sebagai persembahan unjukan bagi Yahweh. Nah, yang tidak diangkat hanya manusia ketika dijadikan persembahan unjukan bagi Yahweh, yaitu orang-orang Lewi yang akan melayani di tabernakel. Oke, saya pikir sampai di sini saja dulu, saudara. Dan terima kasih untuk perhatian saudara sekalian. Tuhan memberkati kita. Bapak Yahweh memberkati kita. Amin.